Coba Bu. Sekarang pertanyaannya, apa dulu yang mau ditegur? Dia balas WA kita Oka, nggak bisa ditegur, emang begitu. Dia datang mukanya rata, emang begitu, nggak usah ditegur. Laki-laki ingat kan 10 menit pertama mukanya rata kan? Mau ditegur apa, emang casingnya begitu. Ya, kita bisa tegur misalnya ya, dia kasih uang belanja kita, ya, tapi kasar memberikannya, lempar, itu harus ditegur. Mas, aku bicara sebentar. Nah, kalau sama suami harus ada kalimat aku bicara sebentar. Kalau perlu pakai batasan waktu 3 menit aja. Walaupun setelah itu berapa? 3 jam. Laki-laki kalau ibu kasih waktunya dan kasih durasinya, dia akan rela simpen gadgetnya. Kamu bilang apa? Mas, aku tersinggung kamu kasih uang dilempar. Yang tersinggung siapa? Bilang aku tersinggung. Keliru kalau kita bilang kamu bikin tersinggung aku, itu salah. Ya, jadi sampaikan pesan saya. Yang tersinggung siapa? Dia kan belum tentu. Emang doyannya begitu? Dia tersinggung, malah dia senang gitu kan? Yang tersinggung kita. Jadi sampaikan pesan saya. Mas, terserah ibu biasanya ngomongnya aku kah, saya kah, Umi kah, Bi. Umi tersinggung, Pak Abi lempar uang pada Umi tadi gitu. Itu langsung. Beb, Beb, Eke tersinggung, Beb. Lah kalau Beb kan pasangannya Eke. Ses. Itu juga lahir tahun 60-an tuh kalau panggil ses. Ya, iya, ya. Jadi kita sampaikan, saya tersinggung kamu lempar uang di depan saya. Ya, kamu kira itu kan kalimat salah. Kamu kira itu salah. Ya. Aku sedih. Kalimatnya gitu, aku. Ya, aku sedih kamu kayak gitu. Bisa jadi kamu nggak senyap tapi aku tersinggung. Boleh tuh. Sudah setengah menit. Belum puas. Tetap harus setengah menit. Cuma kalau suami nggak nunduk, aduh gimana cara naik napasnya? Astagfirullahaladzim ya. Sebab biasanya kamu kasih dengan baik-baik. Itu aku senang kalau kamu kasih baik-baik. Selama ini kamu begitu. Kenapa sih Mas? Boleh pakai tanya. Kenapa sih Mas? Capek ya? Itu nggak tersinggung. Dia tersentuh. Dia minta maaf. Astagfirullah maaf. Saya tadi nggak sengaja. Tidak sengaja. Buru-buru aja karena mau buru-buru. Sudah kan? Cukup kan? Cuman perempuan sering diulang-ulang lagi. Padahal kejadian ini tahun 1993. 2019 kita ulang lagi. Ingatkah kamu waktu itu? Kamu kasih uang aku, kamu kau lempar. Aduh, itu memang perempuan. Nggak tahu emang perempuan begitu sih. Karena 20.000 kata itu ingin ulang lagi. Ya, jadi ini teguran 1 menit. Ini efektif sekali ya Allah. Ya, efektif sekali. Saya waktu itu berupaya keras ya untuk seperti ini. Makanya ada jam. Ya. Bu Aisyah, anak saya sudah besar sekarang. Nggak apa-apa, itu juga berlaku. Tapi nggak usah dikasih jam, nggak usah suruh berdiri situ. Siapa yang anaknya sudah mahasiswa? Siapa yang sudah berkeluarga? Ibu tetap ada yang ibu tegur kan? Pakai teknik ini. Ya, anak kita mungkin yang laki-laki sedang tinggal di rumah kita, istrinya sama kita, baru melahirkan, menyusui. Kita lihat anak kita nggak pedulikan istrinya, kita tegur. Ya, abang, bunda bicara 3 menit sebentar. Ingat ya, karena dia laki-laki. Walaupun itu anak kita bilang 3 menit aja. Sini. Ya, gitu. Ingat bicara sama laki-laki nggak usah tatap matanya. Nanti dia melengos. Ibu yang tersinggung. Abang, lihat bunda abang. Pasti anak laki gitu tuh. Lihat bunda abang. Kalau ngomong sama orang tua yang sopan, lihat bunda abang. Akhirnya nggak 3 menit. 1 jam cuman lihat abang. Ibu, supaya anak ibu lihat ibu waktu abang, bunda bicara. Pas dia lihat kita, kalau bisa ngitung dalam hati 5 detik tuh, 5 kali tuh, waga, patma, kita tunduk. Biarpun itu anak kita. Abang, bunda lihat, gitu. Bunda lagi kan? Bunda lihat istrimu kayaknya perlu perhatian, ya. Bunda bisa rasa sedihnya istrimu, ya. Kan setengah menit tuh kan? Ya, please kasihlah perhatian. Memang begitu kalau baru melahirkan, menyusui, itu namanya ada baby blues. Gitu. Cuman kalau kita sama anak yang sudah besar tentu intonasi juga woles saja, woles. Anak sudah besar nggak mau lagi. Dia seorang bapak, malu juga ada istrinya. Dan tegur laki-laki nggak boleh depan orang. Ya, ajak di kamar, kasih nih bang, sini bang. Laki-laki tuh ingin seperti mafia tau.
Apa bun? Anak yang kecil pun sekalipun, misalnya tuh, ya, dia lari-lari di mall, kakak sini, bun, hati-hati lari-lari kepleset ya. Anak laki-laki senang digitukan bu. Siapa punya anak laki-laki bu? Ngomong bisik-bisik. Iya dia bangga, dia merasa oh saya seorang detektif. Ya laki-laki kan selalu ingin jadi hero. Iya makanya kita harus bisik-bisik. Dia sedikit agak mafia itu otaknya memang. Ya, iya. Sini nak, sini. Tidak di depan adeknya ya. Ya. Kamu kenapa begitu sama adek? Tuh anak laki juga jawabnya bisik-bisik. Abis ngeselin. Laki-laki begitu. Ya, 3 menit. Terus sampaikan bahwa sebab selama ini sebelum melahirkan ibu lihat abang selalu ya mesra sama istri, ya bang ya. Karena memang harus ditegur perilakunya. Yang namanya sabar ini harus dilakukan, ya. Bukan sabar yang pasti kita lihat anak kita gitu ya, dia zolimi istrinya kita cuma begini doang. Nggak bisa, kita harus tegur tapi cuma setengah menit. Ini namanya seni menegur. Ya menegur tuh ada seninya. Supaya apa? Ibu seneng nggak yang namanya seni? Seni menjahit, bagus nggak jadinya? Seni, ya, apa lagi? Seni melukis, seni menyulam. Yang namanya ada kalimat seni itu buat kita senang. Jadi seni menegur. 1 minute, apa bu? 1 minute teguran. Ibu mau kan menjadi 1 minute mother? Mau bu? 1 minute mother. Jadi kalau mau menegur 1 minute mother, itu pun terbagi 2, setengah menit menegur apanya? Perilakunya. Setengah menit berikutnya puji pelakunya. Paham ya bu? Yang masih punya anak kecil masya Allah, alhamdulillah, bersyukurlah. Yang udah besar tidak ada kata terlambat. Tetap pakai teknik ini. Ajarkan juga anak-anak kita, mantu kita, atau anak kita yang perempuan misalnya, ajarkan begini sama anaknya, ya. Karena kita gemes loh, kita gemes juga kalau lihat anak kita marahin cucu kita, tersinggung kita, ya, ya, rasanya kita tuh pengen banget tapi apa daya ya, bukan anak kita kan. Nah maka pakai teknik ini akan membuat orang-orang tersentuh, ya, karena dia jalan nih bu, jalan di badan, ya. Oke, ini Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya bu, pokoknya ibu inget tuh, kalau ibu kasar, keras, dia pergi bu. Bahayanya di luar sana nggak aman. Kalau di luar sana aman sih, ibu mau keras mau kasar nggak masalah. Kenapa orang tua kita dulu kasar sama keras? Karena di luar masih aman, ya. Sekarang ibu mau kasar sama keras, anak di luar, ada mafia narkoba, ada mafia LGBT, ada mafia tawuran, ada mafia macam-macam, ya, ada mafia pengajian-pengajian yang menyimpang, ada bu. Makanya Allah bilang lemah lembut atau lembutlah pada mereka supaya mereka tidak menjauh dari kita. Dia songong ya Bu Aisyah, dia sudah kita udah lembut, dia masih songong, tuh anak songong. Bu, namanya juga anak milenial, anak jujur, emang songong, dia bukan songong, jujur, ya. Cuma tinggal ibu ajarin aja, kalau dia ngomong berdiri suruh duduk nak sayang, duduk. Ya, atau perlu dia di lantai, kita di atas. Itu diajar, tetap diajar memang. Ya, kata Allah apa? Maka maafkan mereka. Kan suruh maafkan kan bu? Dan juga kita mohonkan ampun baginya, ya Allah saya maafkan dia ya Allah. Anakku walaupun sudah berumah tangga tetap aja anak-anak ya Allah. Ampuni dia ya Allah, kita perantara dari Allah, ampuni dia ya Allah. Ya, baru diajak musyawarah. Itu tadi, kalau musyawarah lain lagi, itu diskusi untuk ya membahas sesuatu. Tapi kalau negur, kita mau negur perilaku yang kita lihat tadi atau barusan atau beberapa hari yang lalu, pakai 1 minute mother. Kalau ini musyawarah, ya. Dan dalam hasil musyawarah ibu bertekad ada hasilnya, itu harus tawakal. Ya, tawakal. Ya. Berbuat lembut kepada anak bukan berarti harus menuruti semua permintaan anak. Ini harus paham nih. Ya, sekali lagi saya bilang, berbuat lembut kepada anak bukan berarti harus menuruti semua permintaan anak. Orang tua terlebih dahulu memahami pendapat dan keinginan anak yang sering konyol, ya, serta tidak masuk akal. Kemudian dengan penuh kasih sayang mengarahkannya untuk mengerti batas antara boleh dan tidak. Ya, emang konyol anak-anak, namanya juga anak-anak. Pengalamannya masih sedikit.
Dulu lucu anak saya tuh, namanya Mas Kakung. Dia orang yang sangat detail, ya. Dia lagi mewarnai gambar pakai krayon warna-warni. Kita sambil nonton TV warna-warni. Sempat saya bilang sama dia, nak, zaman dulu TV-nya hitam putih. Apa dia bilang? Kalau gitu krayon zaman dulu hitam putih. Konyol kan? Konyol kan? Cuman kita harus memahami. Kepengen banget ketawa, tapi ntar tersinggung. What? Konyol kan? Iya. Iya nak. Ya, TV aja yang hitam putih nak. Kalau krayon susah hitam putih. Tetap harus kita jelaskan. Ya Bu? Nah, ini makanya, jadi lembut itu bukan berarti harus menuruti semua permintaan anak. Jadi ibu harus musyawarah. Bunda, aku mau minta HP. Ya Allah, anak 6 SD minta HP. Ya, apa? iPhone. Wah, bukan nggak mau dikasih, emang belum waktunya. Ya, tapi itu tadi, kita lembut Bu, nggak usah dituruti. Pahami dulu kenapa. Kenapa sih nak mau pakai iPhone? Temen aku ada mulai. Temen aku iPhone-nya bagus ibu. Pahami. Dan setelah pahami, oh karena temennya. Walau saja juga, maka kemudian dengan penuh kasih sayang mengarahkan. Sayang, ya boleh nggak nanti pas SMP? Ya, satu, ibu uangnya nggak cukup beli iPhone. Ibu aja Nokia. Pakai karet lagi. Nokia yang jadul dulu tuh. Kalau kitab tuh Zabur tuh. Yang keypadnya udah nggak kelihatan tuh. Tapi kan santai, anak juga ngerti. Oh iya ya, ibuku aja Nokia, gua sok-sokan kelas 6 SD minta iPhone. Tapi dikasih arahan, ya. Sampai sini sepakat ya Bu? Ah ini, ya. Sekarang istighfar aja. Sudah dijanjikan oleh Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya, ya. Satu nih, baru satu aja hadis ini, saya suka banget hadis yang ini. Yang lain banyak sekali keutamaan istighfar. Siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Ibu kan kalau lagi sulit menegur anak, ibu istighfar. Kenapa? Ini dapat solusi. Nggak usah mikir mau ngomong apa. Ibu jangan kalau mau ngomong sama anak, ibu apa ya aku pikirin, ngomong apa ya, nggak usah, istighfar aja. Nanti dapat solusi. Dan penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Kalau ibu menganggap masalah terhadap anak pertama misalnya, istighfar dulu Bu. Ini dapat penyelesaian nih. Dan dia akan memberinya rezeki dari jalan yang tak terduga. Ibu kalau lagi nggak punya uang, nggak usah mikir pinjam siapa. Nggak boleh begitu, harus astagfirullahaladzim. Makanya pantas tuh ibu-ibu kalau buka dompetnya cuma 5.000, astagfirullahaladzim. Itu udah benar. Udah benar tuh Bu. Iya. Cuman lebih lembut lagi. Bisa? Buka dompet, astagfirullahaladzim. Ketawa, bisa? Buka dompet, uang tinggal 5.000 atau 2.000 lecek pula. Istighfarnya yang cantik, astagfirullahaladzim. Berulang-ulang. Nggak usah buka ini langsung, aduh pinjam siapa ya? Pinjam siapa dulu ya? Anak gue mau bayar sekolah sih pinjam. Nggak boleh begitu. Disuruhnya istighfar dulu, nggak usah mikir. Nanti Allah yang kasih petunjuk. Ibu sudah istighfar 15 kali, ya, kemudian lewat wajah Ibu Vera, oh itu petunjuk. Misalnya, itu petunjuk. Tapi istighfar dulu, ya, karena memang dijanjikan. 3 lagi, solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Oh, apalagi kita. Dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kebutuhan kita ini doang kan? Ibu kan butuh duit, pastilah. Dengan istighfar udah dibilang nih, rezeki dari jalan tak terduga. Ibu ada masalah, mau selesai masalahnya. Ah, ini suruh istighfar. Ya, ibu kesulitan, kepengen ada solusinya, istighfar dulu. Supaya apa? Supaya dibersihkan sistem saraf kita, pori-pori cakra kita akan terbuka bagus, akan ada petunjuk Allah kasih, itu yang disebut ilham. Nah, itu kita tangkap. Kapan kita nggak istighfar, petunjuk mau masuk nggak bisa masuk. Kenapa? Kita tegang. Ya. Oke. Ya. Kemudian perhatian positif pada anak juga perlu. Ya. Misalnya dalam bentuk fisik, ada usapan, ya, senyum, verbal pujian, komentar positif, materi boleh kasih hadiah, ya. Tapi kita waktu itu sudah belajar bahasa kasih. Itu lebih, ya, spesifik lagi. Maksimalkan perhatian positif, minimumkan perhatian negatif. Ada orang tua kasih perhatian negatif, contohnya ini, ya, dia cela anaknya, dia hina, panggilan buruk, cerita keburukan dia depan orang lain. Ini loh Tante Aisyah, Fatimah ini, aduh males banget belajar. Itu namanya perhatian negatif.
itu anak tuh akan kerekam tuh. Walaupun memang dia belajarnya tertunda-tunda, kalau ada tamu teman kita, tante, alhamdulillah Fatimah ini kalau belajar rajin banget. Walaupun muka ibunya begitu, tapi kalimatnya masih bagus. Kan anak nggak lihat juga muka kita kan? Dia ada di sebelah situ. Saya juga dulu begitu, anak saya kakung, dia kalau bikin PR tuh lama gitu kan. Cuma kalau saya bilang kamu nih kalau bikin PR lama banget, maka itu yang terjadi. Ayahnya datang, ya kakung kalau bikin PR cepet banget ya. Ayahnya juga tahu ada kakung di sana, ya di balik dinding. Kenapa? Kakung kalau bikin PR kenapa bu? Cepat. Itu tahu nggak pas saya ngintip dia langsung bikin PR. Kenapa? Kalimat itu, ya perbincangan kita ditangkap oleh telinganya, jalan nggak ke sistem saraf? Jalan. Kalau ibu cerita negatif, makin negatif, ya. Itu enaknya kalau kita tahu, oh saraf ini akan bekerja seperti itu, ya. Apalagi penghapusan uang saku, wah, karena kamu terlambat pulang 1 minggu, nggak kasih uang saku, ya Allah. Sekolah jam 7 sampai jam 5, ngiler bu. Bagus kalau di kelasnya ada air mineral, ya. Udah haus, dahaga, bahkan kalau kurang air itu apa yang terjadi? Otak nggak bisa nyerap pelajaran. Ya, ini nih bahaya nih. Ya, penghapusan hak makanan dan nonton TV. Nggak usah begitu, tegur saja. Tegur setengah menit itu anak-anak sudah belajar. Nggak usah lagi ada, ya. Bunda ambil HP kamu. Oh, bahaya nanti dia dendam. Tegur aja setengah menit. Kenapa? Apa yang ibu mau terhadap dia? Tegur setengah menit. Yang kita tidak suka, setengah menit apa yang kita mau sampaikan. Udah gitu aja. Nggak usah pakai sanksi-sanksi begitu, ya.